Selamat siang pemirsa, kembali di Berita Kompas TV, independen terpercaya, bersama saya Novi Jokita. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah Provinsi Jawa Tengah memiliki kasus COVID-19 tertinggi, mengalahkan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ganjar Pranowo menduga ada kesalahan input data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pusat. Dari pengecekan tanggal 1 hingga 10 November 2020, tercatat ada sekitar 809 data delay yang ditempelkan sebagai data tambahan. Namun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tidak memungkiri adanya peningkatan angka kasus aktif COVID-19 di Jawa Tengah seiring dengan meningkatnya jumlah tes cepat. Saat ini tes PCR di Jawa Tengah sudah melebihi target WHO dengan total 1.416 orang per 1 juta penduduk per minggu. Makanya saya juga kaget itu, karena kita katanya paling tinggi begitu, tapi kalau saya lihat datanya kok tidak sama begitu ya. Jadi tadi kita coba cek ya, karena ada angka yang disebutkan, nah ini ada grafiknya, ini saya tunjukin aja. Wah, Jawa Tengah kok tinggi sekali ya, 10.494. Dan kita belum sampai ke sana. Ternyata setelah kita cek, kemarin masuk angka 1.005. Setelah kita cek ternyata angka-angka itu ternyata angka delay. Sekali lagi ini ceritanya masih sama seperti kemarin, masih delay. Bahwa ada peningkatan betul, dan bahwa ada peningkatan tes kita juga betul. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jawa Tengah menambah 928 kasus baru pada Selasa 24 November 2020 kemarin, sehingga totalnya menjadi 49.313 orang. Hal tersebut merupakan pertambahan kasus harian tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Sementara itu, pasien sembuh di Jawa Tengah pada hari yang sama bertambah 300 orang, meningkatkan akumulasi penyintas menjadi 36.051 orang. Dan kasus kematian di Jawa Tengah bertambah 13 orang, sehingga totalnya menjadi 2.153 orang. Pemirsa, berita selanjutnya masih terkait COVID-19. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Jawa Tengah yang lolos seleksi wajib mengikuti tes cepat atau rapid test. Jika hasil pemeriksaan rapid test dinyatakan reaktif, maka petugas KPPS yang bersangkutan akan langsung diganti. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi Paulus Widianto. Pengganti petugas KPPS yang dinyatakan reaktif COVID-19 juga dilakukan tes cepat atau rapid test sehingga mendapatkan petugas KPPS yang negatif COVID-19. Perlakuan ini akan berbeda dengan PPS, PPK, dan KPU yang cukup melakukan isolasi mandiri. Tujuannya tak lain sebagai upaya untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan mencegah penyebaran COVID-19. Mengumumkan KPPS yang memenuhi syarat, tapi mereka belum akan ditetapkan dengan SK karena masih ada satu langkah lagi yang harus diikuti, yaitu rapid test untuk sejumlah KPPS tadi. Jadi 44.077 kali 7 orang itu 308.539 orang itu wajib melakukan rapid test. Nah, nanti seandainya hasilnya reaktif, mereka akan diganti. Jadi menunggu proses itu. Nanti penggantinya juga dirapid lagi. Nah, setelah hasilnya non-reaktif, baru mereka nanti akan di-SK-kan. Penetapan petugas KPPS akan dilakukan setelah semua petugas KPPS dinyatakan negatif COVID-19. Setidaknya lebih dari 300.000 orang petugas KPPS yang akan bertugas di penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah pada 9 Desember 2020. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hey, Blackpink in your area, about to give you awesome life. Get it? Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. 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 Lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome camera.
Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Pemirsa, berita selanjutnya masih dari daerah Jawa Tengah. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Tengah meminta agar sekolah tatap muka yang direncanakan akan dilaksanakan pada Januari 2021 lebih mengutamakan sekolah yang selama ini daerahnya kesulitan akses internet. Pihak PGRI Jawa Tengah menyebut jika sekolah yang berada di zona merah COVID-19 namun kesulitan terjangkau internet harus diperhatikan. Sekolah bisa melakukan tatap muka asalkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi guru maupun siswa, seperti mengenakan masker, face shield, mencuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kami menyampaikan harus lebih fleksibel karena permasalahan COVID ini tidak berarti di satu kabupaten itu kena atau kategorinya zona merah, bukan berarti semuanya merah. Kami berharap waktu itu fleksibel. Kenapa demikian? Karena pendidikan di pendidikan dasar, di pendidikan TK, pendidikan SMP itu juga akan sangat sulit untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, terlebih bagi mereka yang tidak terjangkau oleh internet. Sementara itu, untuk sekolah yang belum diperbolehkan tatap muka, namun tidak kesulitan akses internet, diharapkan menggelarkan pembelajaran secara online atau daring secara maksimal. Di Jawa Tengah, saat ini sudah ada beberapa sekolah yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka sebagai persiapan sekolah tatap muka pada Januari 2021 nanti. Demikian berita Kompas TV pada hari ini. Saya Novi Jovita dan segenap kerabat Kompas TV yang bertugas pamit undur diri. Salam dan sampai jumpa.